Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba menyelami materi yang sudah Anda bagikan pada kami. Ya, ini sebuah analisis yang cukup mendalam ya tentang Markus pasal 13 ayat 1 dan 2. Betul sekali, fokus kita kali ini pada nubuat Yesus mengenai keruntuhan Bait Allah di Yerusalem. Hmm, Coba kita bayangkan sejenak ya, Bait Allah itu kan berdiri megah sekali, simbol kebanggaan, spiritualitas. pastinya Nah, ada seorang murid menunjukkannya pada Yesus, penuh kekaguman gitu. Tapi respons Yesus ini justru mengejutkan. iya. Dia malah meramalkan kehancuran total ya. Tidak satu batu pun tersisa di atas batu lainnya. Persis. Nah, tujuan kita bersama kali ini adalah mencoba membongkar makna di balik ramalan ini dan juga apa relevansinya untuk kehidupan Anda sekarang. Oke, mari kita mulai bedah bersama. Baik. Jadi analisis yang Anda berikan ini kan mencatat kalau nubuat itu memang jadi kenyataan. Kemungkinan besar ya mengacu pada peristiwa tahun 70 Masehi itu saat dihancurkan pasukan Romawi. Iya, peristiwa sejarah yang penting itu. Betul. Dan perlu kita ingat, Bait Allah ini bukan sekedar bangunan fisik loh buat bangsa Israel. Bukan sekedar gedung ya. Bukan. Itu jantung kehidupan rohani mereka. Maksudnya, pusat ibadah, persekutuan, tempat mereka mencari petunjuk Tuhan. Rumah doa, tempat persembahan korban. Wah, sentral sekali ya perannya. Iya. Jadi kehancurannya itu ya sebuah tragedi besar. Dampaknya pasti luar biasa buat mereka. Itu poin yang krusial sekali. Kehilangan pusat fisik sebesar itu pasti mengguncang iman ya. Tentu. Tapi yang menarik nih, dari materi ini, kelihatannya kehancuran fisik itu justru membuka perspektif baru soal ibadah. Oh iya? Bagaimana itu? Ada kutipan dari Yohanes 4 ayat 23 di sini, saat Yesus bicara tentang penyembah sejati, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Iya, Yohanes 4. Nah, ini kan seolah menyeratkan kalau hubungan dengan Tuhan itu nggak lagi terikat pada satu lokasi geografis tertentu kan? Persis, tepat sekali. Yang digarisbawahi dalam analisis teologis di materi Anda ini adalah pergeseran fokus yang fundamental. Pergeseran fokus ya? Iya, kehancuran Bait Allah itu dilihat bukan cuma peristiwa sejarah, tapi juga semacam katakanlah diagnosa dari Yesus. Diagnosa. Maksudnya? Maksudnya, dia melihat ada ketergantungan yang mungkin berlebihan pada simbol-simbol eksternal. Mungkin sampai mengorbankan hubungan batiniah yang sejati dengan Tuhan. Gitu. Oke. Paham. Sekaligus ini jadi prediksi, penanda transisi dari sistem ibadah yang lama ke era baru. Era di mana hadirat Tuhan itu berdiam di dalam diri umatnya. Bukan lagi, terkungkung dalam bangunan? Jadi bukan lagi di gedung, tapi di dalam diri orang percaya. Benar. Disinilah prinsip solus Christus, yang artinya kan hanya melalui Kristus kita bisa datang pada Bapa, itu jadi titik sentralnya. Jadi ini pergeseran yang mendasar sekali ya. Dari yang sifatnya fisik, terpusat, menjadi lebih personal dan internal sifatnya. Betul. Lantas, bagaimana catatan Anda ini menyarankan kita menerapkan pemahaman ini di masa kini? Untuk Anda yang mendengarkan, Nah, catatan Anda menyoroti ini sebagai pengingat kuat. Pengingat akan kefanaan hal-hal duniawi, termasuk kemegahan fisik seperti Bait Allah itu. sifat sementara ya? Ya, ibadah yang sejati, menurut pemahaman ini, itu akarnya di dalam hati dan diekspresikan dalam tindakan kita sehari-hari. Dalam keseharian ya? Iya. Ada kutipan Kolose 3 ayat 23 sebagai panduan praktisnya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, ini menarik nih bagian Kolose ini. Karena membawa nubuat kuno tentang reruntuhan batu itu ke dalam konteks aktivitas harian Anda ya. Betul. Jadi seolah-olah mengatakan kalau setiap tindakan kita itu bisa jadi batu bata untuk membangun bait suci rohani dalam diri kita. Begitukah? Tepat sekali. Itu analogi yang bagus. Jika kita tarik ke gambaran yang lebih luas lagi ya, ini jadi semacam panggilan. Panggilan untuk terus mengevaluasi prioritas hidup kita. Evaluasi prioritas. Ya, analisis ini mendorong kita agar tidak terlalu terikat pada kemegahan lahiriah. Atau ya pencapaian-pencapaian yang sifatnya sementara. Tapi lebih fokus ke... Tapi lebih mengejar nilai-nilai kekal yang ditemukan dalam hubungan kita dengan Kristus.
Ini juga relevan loh dalam konteks membangun persekutuan orang percaya. Gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus ya, bukan gedungnya. Betul. Yang fondasinya itu kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar gedung atau struktur organisasi semata. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan ya, dari eksplorasi materi Anda ini, nubuat Yesus tentang bait Allah itu ternyata bukan cuma soal ramalan arsitektural ya, bukan cuma soal batu yang runtuh. Jauh lebih dalam dari itu. Iya, ini seperti pengumuman tentang sebuah revolusi spiritual, pergeseran dari ibadah yang terikat lokasi menjadi hubungan yang sifatnya personal dengan Tuhan, melalui Kristus tentunya. Dan ini termanifestasi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Betul sekali. Sebuah penegasan ulang yang menurut saya penting sekali. Supaya iman kita itu tidak bersandar pada hal-hal eksternal yang bisa hilang, bisa lenyap. Seperti bangunan tadi ya, Iya. tapi bersandar pada substansi iman itu sendiri, yang kita hidupi setiap hari. Kehadiran Tuhan itu kan kini ada bersama kita di dalam diri orang percaya. Ini membebaskan ibadah dari batasan ruang dan waktu. Pembebasan ibadah ya. Nah, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan reflektif untuk Anda renungkan. Ini terinspirasi langsung dari materi tadi. Silahkan. Dalam setiap tugas dan aktivitas Anda sehari-hari, mungkin di kantor, di kampus, di rumah, atau dimanapun Anda berada, sudahkah Anda melakukannya dengan sepenuh hati? Seolah-olah sebagai persembahan untuk Tuhan. Sebuah pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Ya, coba renungkan hal ini. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.